Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya mau sedikit sharing pengalaman. Masih terkait juga di masalah motor Yamaha, khususnya Aerox NMAX Lexi, yang akan saya sharing ke teman-teman semua, yaitu masalah ini. Ya, benda ini bisa dibilang mounting engine ya, atau karet damper untuk mesin. Nah, kemarin itu sebelumnya ini guys, ini posisinya di sini ya, ya, oke, ya, di sini ini karet mounting di mesin sini. Kenapa saya mau sharing barang ini? Ini barangnya kecil tapi efeknya cukup besar. Nah, kemarin saya dapat berita ya, dapat informasi di YouTube yang lain, katanya ganti pakai damper atau mounting engine yang racing ya. Ini katanya motor lebih stabil dan lain-lain. Nah, lebih stabil, lebih enggak jedak-jeduk, katanya sih seperti itu. Saya tertarik nih, saya coba beli, terus saya pasang, dan ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi saya. Makanya ini saya copot, dan ini saya ganti dengan yang originalnya lagi, karet yang originalnya lagi. Nah, kenapa kok gak sesuai dengan ekspektasi saya? Apakah ini yang salah? Apakah ini nipu? Setelah saya amati dan saya pikir-pikir, sebenarnya benda ini gak salah. Ini bagus, bukan jelek atau sekedar omong kosong ya. Cuman yang membedakan masalah kegunaan kita guys. Ini karet racing ini kan banyak keras nih. Kuras kita tekan aja nggak bengkong. Kalau dipasang di sini, ini diameternya lebih besar clearance-nya dia. Apa efeknya ketika kita pasang ini? Efeknya motor memang lebih stabil guys, bener, lebih stabil, dia nggak goyang-goyang, enak bagi seseorang yang lain ya. Mungkin kalau bagi saya nggak enak karena ada efeknya apa? Efeknya mesin akan terasa getar ketika kita mengendarai motor, itu terasa kali guys getarannya. Waktu tangan kita di stang, di setir, itu terasa getarnya. Karena kenapa? Karena ini sangat keras, jadi nggak bisa meredam sebuah getaran secara efektif guys. Kalau buat model-model saya, buat harian, buat touring, jujur ini nggak nyaman sama sekali. Tapi kalau dalam artian ini dipakai untuk keperluan drag, top speed yang butuh benar-benar kestabilan, terus mengesampingkan masalah kenyamanan, masalah getar, bodo amat, ini sangat cocok guys, sangat cocok. Karena beneran mesin jadi sangat stabil dengan menggunakan bumper ini. Tapi kalau bagi kalian yang nggak terlalu ngejar kayak speed atau bukan di dunia kompetitif, saya sarannya sih mending jangan. Bagus pakai standarnya saja, itu lebih halus rasanya di mesin. Jadi efeknya cuma di situ aja sih. Efeknya plusnya ini di mesin lebih stabil, bukan di mesin ya, body ketika di jalan ngebut itu lebih stabil, nggak goyang-goyang. Minusnya
terasa getarnya terasa banget sampai ke tangan itu. Kalau yang orinya ini minusnya memang kalau kita buat belok-belok buat ngebut ini memang agak goyang-goyang rasanya, tapi ya sedikit lah, masih bisa dimaklumi dan ditoleransi lah. Cuman plusnya dia akan membuat mesin ini bener-bener getarannya bener-bener diredam dan terasa di tangan itu lebih semut, lebih halus kayak gitu kalau yang pakai orinya. Jadi gitu aja sih guys yang mau saya bahas dari bumper ini. Selebihnya ntar kita mau bahas apa lagi kita juga belum tahu. Ini sedikit mau saya shoot motor Aerox saya. Nah, kira-kira mau bahas apa lagi nanti guys, apa yang mau kita bahas. Ini sedikit saya cerita juga, ini sedikit saya rombak mesin, dan ini saya juga udah ganti rim cakram nih. Apa suatu saat ntar kita bahas masalah cakram ini juga. Sini juga radiator udah saya ganti koil ini karena ini dari shoot jauhnya. Gimana guys kira-kira keren enggak? Atau perlu apa yang harus ditambahin? Cuman ini sebenarnya saya banyak membuat konten ya, dari yang saya dapat informasi dari inilah, dari YouTube lah, ganti inilah ganti itulah, hampir semuanya udah saya coba pasang dan lainnya. Dan banyak juga hal yang saya beli itu percuma karena nggak sesuai dengan karakter riding saya guys. Soalnya saya itu lebih suka mengedepankan sebuah kenyamanan daripada sebuah kecepatan buat ugal-ugalan buat ngebut kayak gitu. Saya kurang suka. Jadi ntar saya akan sharing part-part apa aja sih yang sebenarnya nggak sesuai keperuntukan buat riding nyaman dan lain sebagainya, atau part apa saja yang beneran buat berkendara ini lebih nyaman. Itu guys, ini semua saya pilok sendiri guys, warnanya apa ini saya repaint sendiri. Ini repaintannya saya pakai Sapuru. Dan ini guys satu lagi, nah di sini banyak puli DDR, terus pir dan spare part. Ini ada juga blok, ntar saya bahas ya satu-satu. Ini TDR juga saya beli sama sekali gak aku pakai juga, pakai sekitar seminggu saya itu kucopot, saya itu gak aku pakai lagi. Ini juga bel TDR masih bagus tapi gak aku pakai lagi ya, karena ada sesuatu hal yang membuat saya nggak jadi make, jadi cuman nganggur. Ntar kita bahas buat pembelajaran bersama ya. Jadi saya udah banyak melakukan riset, ntar saya akan sharing apa sih efeknya ketika ganti ini ganti itu, dan apa keuntungannya ketika ganti ini ganti itu, dan kira-kira cocok atau enggak dengan ridingan kalian. Jadi ini enggak kata-katanya kata si ini kata si bengkel itu enak pakai ini enak pakai itu, enggak guys. Soalnya setiap orang itu punya cara berkendaranya masing-masing, dan setiap part itu punya karakternya masing-masing. Jadi enggak semua kalau pakai racing ini enak, part racing ini enak, itu kagak. Jadi ada plus minusnya gitu. Jadi yang paling enak itu gimana cara riding kalian
dan sesuaikanlah part apa yang harus kalian cari untuk menyesuaikan reading kalian gitu guys. Ini juga ada pelek ori, ini saya ganti karena saya modif cakram tadi kan. Nah, ininya nggak ada tempat dudukan piringan, jadi saya ganti dengan merek ini guys, merek VND. Nah, saya ganti ini, dan ini suku PNP juga, nanti saya bahas sendiri ya. Nah, ini suku PNP. Nah, itu jadi ini nggak ada kendala apa-apa, bracketnya juga cukup PNP, selama ini aman-aman aja, nggak ada masalah di pengiriman, dan bahkan lebih bagus dari rem tromol. Ya cukup sekian dulu guys dari saya, ntar kita lanjut lagi bahas-bahas part-part masalah di peraerokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.